Teman-teman opung semua, anak dari artis Tamara Tiasmara dikabarkan meninggal dunia di sebuah kolam renang. Dikabarkan anak dari Tamara Tiasmara yang bernama Dante ini tenggelam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Namun buntut dari kejadian ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni kekasih dari Tamara Tiasmara sendiri yang bernama Yuda Arfandi. Meski begitu, pihak keluarga dari Yuda Arfandi ini menepis kabar tersebut. Mereka tetap bersikeras mengakui bahwa Yuda Arfandi bukanlah orang yang tega menenggelamkan anak sekecil itu. Lalu bagaimana tanggapan para netizen mengenai kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, seperti aku juga di sini, agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel, karena setiap videonya kita sajikan berita-berita yang menarik dan sedang viral di Indonesia ini. Dan sebelum kita memulai pembahasan, aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu ya buat yang belum subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih sebelumnya. Kekasih dari artis Tamara Tiasmara yang bernama Yuda Arfandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya anak dari Tamara Tiasmara yang bernama Dante yang masih berusia 6 tahun dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Raden Ardante Khalif Pramudityo yang masih berusia 6 tahun diketahui merupakan anak kandung anak satu-satunya dari Tamara Tiasmara dengan mantan suaminya, Engger Dimas. Dante meninggal dunia di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi awalnya kronologi kejadiannya adalah ketika Tamara Tiasmara ini menitipkan anak kandungnya ini yang masih berusia 6 tahun kepada orang terdekatnya, yang ternyata adalah kekasihnya sendiri, yakni Yuda Arfandi. Menurut Tamara Tiasmara, dia sudah sangat mempercayai orang terdekatnya ini, yang tak lain adalah kekasihnya sendiri gitu ya. Nah, Tamara katanya meninggalkan lokasi kolam renang itu untuk kegiatan syutingnya, untuk pekerjaan gitu. Jadi kata Tamara, lokasi syutingnya juga nggak jauh dari kolam renang itu. Makanya dia ninggalin anaknya itu sebentar dan dititipkan kepada sang pacar. Namun setelah Tamara kembali ke kolam renang itu, beberapa waktu kemudian dan nggak lama gitu waktunya yang menurut Tamara ini, ternyata si anak ini sudah dalam keadaan seperti sudah kritis gitu ya. Tamara pun kaget dan langsung membawa anaknya ini ke rumah sakit. Namun pada akhirnya sang anak ini dinyatakan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelumnya pihak kepolisian juga sudah melakukan proses autopsi terhadap anak dari Tamara Tiasmara ini atas permintaan sang mantan suami, yakni Engger Dimas. Setelah proses autopsi selesai dan keluar bukti dari CCTV di lokasi kejadian, akhirnya ditetapkanlah YA atau Yuda Arfandi sebagai tersangka dari kejadian ini. Karena Yuda ini diketahui adalah orang yang menemani Dante di kolam renang tersebut selama Tamara melakukan proses syuting. Yang juga menarik perhatian netizen adalah ketika kasus ini mulai terangkat, mulai viral, dan sebelum ditetapkan siapapun jadi tersangka gitu ya, Yuda Arfandi ini sempat menggonta-ganti akun Instagramnya. Jadi seolah-olah kayak sedang panik atau ketakutan. Saat itu Yuda tampaknya ingin menghilangkan jejak digital agar ia bisa terhindar dari hujatan-hujatan para netizen. Detik-detik penangkapan Yuda Arfandi yang merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara ini pun langsung menarik perhatian netizen di media-media sosial. Apalagi sosok dari kekasih Tamara ini terlihat jelas dalam CCTV yang beredar. Yuda Arfandi yang diduga sebagai dalang dari meninggalnya Dante anak dari Tamara Tiasmara ini akhirnya diamankan pihak kepolisian di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dalam keterangan dari pihak kepolisian dijelaskan bahwa Yuda Arfandi ini menenggelamkan Dante sampai berkali-kali, terhitung sampai 12 kali ditenggelamkan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024.
Adapun di dalam rekaman tersebut terlihat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, sambungnya. Atas perbuatannya ini, kekasih Tamara Tiasmara dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. Namun ada juga yang menyebut kalau kekasih dari Tamara Tiasmara ini juga terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Tiap haji ada yang enggak mungkin ada yang guilt. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tangkap. Semakin itu tuh diam aja, bukan dari aku nggak ngapain sih, anak aku tuh meninggal loh, bukan boma, mungkin seorang ibu tuh diam aja, anaknya digituin. Namun di balik kejadian ini ada banyak netizen juga yang merasa curiga ya dengan ibu kandungnya Dante, yakni artis Tamara Tiasmara. Jadi beragam komentar pun bermunculan ya di media sosial tentang kasus ini. Aku bacakan satu persatu ya komentar dari para netizen tentang kasus dari meninggalnya anak Tamara Tiasmara, yakni Dante yang masih berusia 6 tahun. Yang gue heran, di Tamara waktu wawancara bilang belum sanggup lihat CCTV, katanya nanti aja. Hari keberapa abis kematian, kalau nggak salah, pernah lihat dia diwawancara begitu. Apa dia sebenarnya terlibat juga ya si ibunya ini? Tanya seorang netizen. Gak mungkin maknya nggak tahu, kelakuan kayak gini nggak mungkin tiba-tiba. Pasti sebelum-sebelumnya Dante udah pernah sering disiksa, kata netizen yang lain. Dia baru lihat CCTV-nya sekarang. Dari awal kejadian belum lihat, kan anak dia loh. Dia ada hak buat lihat CCTV dari awal. Kan nggak mungkin baru ini lihat terus diem aja kan? Itu mantannya lagi yang minta otopsi, bukan dia. Gestur, lirikan mata, pemaksaan air mata, itu sungguh nggak bisa didustai. Walau kamu artis, mungkin sudah lihai untuk yang begini-begini. Cek di Lambe Danu, yang pertama kali laporin ke Polsek Durensawit, bukan emaknya Dante, tapi salah satu saksi kunci dan pihak kolam renang yang bawa masalah ini ke Polsek duluan. Kalau misalkan saat itu tidak dilaporkan, maka korban dalam kasus ini dianggap meninggal karena tenggelam. Emaknya benar-benar deh, ngibul terus. Agak gimana ya ekspresinya? Terlalu berlebihan gak sih? Kan kalau sedih beneran gak kayak gini kayaknya. Tapi gak mau suzon. Semoga ada keadilan untuk almarhum Dante. Amin. Ngarang, jelas-jelas bapaknya Dante yang bawa kasus ini ke polisi. Dari awal aja dia nggak mau lihat CCTV, alasannya nggak kuat. Mungkin dia udah tahu dari awal kalau pacarnya yang terlibat. Aktingmu jelek banget mbak, asli. Buat produser nggak usah pakai dia lagi buat main FTV. Masih banyak yang aktingnya lebih bagus. Kurang menjiwai. Kak, maaf kamu nggak lulus casting untuk peran ini. Lah kemarin abis anaknya meninggal, dia sibuk post di IG soal donasi. Sampai sekarang linknya masih ada. Masih penasaran sama plot twistnya nanti sih, ujar netizen yang lainnya. Jadi di waktu acara tahlilan itu terlihat Tamara Tiasmara ini berfoto bersama dengan teman-temannya. Namun di foto tersebut membuat netizen ini curiga dan membuat netizen ini merasa heran gitu ya. Kok bisa di foto tersebut Tamara Tiasmara terlihat segar, tersenyum, bahkan tampak bahagia gitu ya dengan rambut dan dandanan yang seolah-olah sudah siap untuk difoto gitu ya. Kan biasanya kalau orang lagi berduka gitu kan, dia buru-buru mikir mau dandan ataupun mau make up ataupun pengen terlihat cantik. Tapi justru Tamara Tiasmara ini terlihat begitu cantik di depan kamera ya saat berfoto di acara tahlilan anaknya sendiri. Ya apapun itu, silakan kalian sebagai netizen yang menilai sendiri tentang kasus ini. Namun alangkah baiknya kita menunggu juga hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian ya. Siapa yang sebenarnya benar-benar bersalah dan siapa yang sebenarnya tidak bersalah. Kalau gitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk di-subscribe yang belum subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk di-komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini, Opung SG Channel. Kalau begitu kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.